Nah, ini adalah tampilan menu-menunya teman-teman. Ini menu utamanya, itu dia ada jam, kemudian ini ada GPS ya. Oke, kemudian ada radio, ada musik. Nah, radio ini bisa langsung, kalau musik ini harus ada USB dulu teman-teman. Halo semuanya, selamat datang di Cak Sol Channel. Pada video kali ini aku mau mereview ya, review singkat atau unboxing sebuah paket yang aku beli dari Cina. Tapi ini tidak seperti biasanya yang dari AliExpress atau Banggood ya teman-teman. Ini aku beli dari Alibaba.com. Dan kenapa aku belinya di Alibaba.com bukan di AliExpress itu karena dia lebih murah, harganya harga pabrik, dan karena ini barang pabrik dan harga pabrik jadi belum ada mereknya ya teman-teman, jadi tidak ada mereknya. Dan sebenarnya keunggulannya itu kita bisa ngasih merek sendiri kalau pembelian kita dalam jumlah banyak, tapi karena ini pembeliannya dalam jumlah cuma 1 unit, jadi ini tidak ada mereknya. Tapi dari segi spesifikasi ini nggak kalah dengan head unit yang ini ya teman-teman, nggak kalah dengan produk yang spesifikasinya tinggi yang ada di Indonesia. Nah, by the way teman-teman, ini adalah sebuah head unit double din Android yang khusus aku beli dari China dengan spesifikasi yang menurut aku sangat bagus. Nanti aku jelasin spesifikasinya seperti apa, aku bacain. Tapi sekilas info, ini spesifikasinya udah menggunakan prosesor yang kecepatannya 2,5 GB, RAM-nya 4 GB, dan ROM-nya 64. Itu sekilas info dulu ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya nanti tak bacakan, aku cuma nggak hafal soalnya. Nah, untuk selanjutnya kita buka aja ya teman-teman, karena sudah nggak sabar. Oke teman-teman, langsung aja kita buka ya, sudah nggak sabar ini dapat barang apa aja. Nanti aku ini ya teman-teman, aku bacakan satu-satu dapatnya apa saja ya. Jadi ini agak susah bukanya, aduh balik. Nah, oke, agak susah. Wow, besar sekali. Nah teman-teman, jadi aku sebutin satu-satu ya dapatnya apa. Oke, sudah terbuka ya teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat, isinya ini ada 3 jenis sebenarnya. Jadi kemarin itu aku belinya itu ada head unit, kemudian sama framenya ya, kemudian ada juga kamera 360, karena head unit ini udah support kamera 360 ya teman-teman. Jadi head unit yang support kamera 360 itu kalau kita mau pasang kamera 360 nggak perlu pakai mesinnya lagi, jadi nggak perlu ada mesinnya yang kotak itu, tapi bisa langsung colok aja ke head unitnya. Nah, oke, aku jelasin apa aja yang didapat. Pertama kita dapat user manual Android Car Stereo. Oke ya. Nah, yang kedua itu ada head unit universal 9 inch. Ini sudah terpasang frame ya teman-teman. Tapi ini sebenarnya adalah head unit universal. Jadi teman-teman kalau mau beli jangan lupa beli sekalian framenya. Nah, karena mobil aku itu Suzuki R3, jadi aku pada saat beli itu bilang ke produsennya kalau mobilku itu R3. Cuman di Cina itu nggak ada mobil R3 teman-teman, jadi kita harus ngomong persamaannya mobil apa. Nah, R3 itu kan sama dengan Swift, jadi aku waktu itu ngomong mobilnya itu Swift. Nah, jadi dapatnya frame seperti ini ya, nanti udah langsung dipasangin sama mereka ternyata di dalam framenya ini. Jadi sudah harusnya ini plug and play di R3 ya. Bagian depannya seperti ini, nggak begitu kelihatan, belum bisa buka karena ini baru unboxing ya. Nanti pas pemasangan tak perlihatkan lagi. Seperti ini bagian depannya.
Terus bagian belakangnya, nah bagian belakangnya itu ini adalah kabel audio powernya. Ini nanti yang masuk ke dicolokin ke kabel audionya R3. Kemudian ini ada colokan-colokan yang lain dan kemudian juga ada antena GPS dan segala macam ya. Seperti ini juga lihat ya. Nah, seperti itu. Terus karena aku beli frame-nya, ada tambahan lagi. Tambahannya itu berupa kabel plug and play untuk audio power R3. Ini perlu ya teman-teman, karena kalau nggak ada ini nanti kabel mobilnya teman-teman untuk kabel audionya itu nanti dipotong. Jadi perlu ini. Fungsinya, jadi nanti itu kabel audionya R3 bawaan pabriknya, bawaan mobilnya ya, itu nanti colokin ke yang warna biru ini. Ini khusus untuk Suzuki. Jadi kalau misalkan teman-teman beli dengan mobilnya merek yang lain, ya nanti harus bilang ke penjualnya atau teman-teman bisa beli terpisah. Ini nanti akan beda di sini. Terus ini yang warna abu-abu ini nanti dicolokin ke kabel ini, apa namanya, antena mobil di sini. Gitu. Nah, ini dicolok ke ini apa namanya, ke Android head unitnya. Ini dicolokin ke kabel yang dari atas mobil itu. Sebenarnya masih ada satu lagi. Kalau di R3 itu kan ada USB yang di bawah itu juga harus ada kabel plug and play nya supaya bisa masuk ke head unit Android. Itu sedang aku belikan terpisah teman-teman, tapi sekarang masih OTW. Nah, selanjutnya ini masih kabel-kabel bawaan dari head unitnya ya teman-teman. Jadi di sini terlihat ada kabel USB, ada 2, kemudian ada kabel ya, kabel-kabel RCA ya, ini RCA, kemudian ya kabel-kabel yang lain. Ini juga ada namanya antena GPS, karena ini head unit ini juga sudah include GPS yang offline ya, jadi nggak pakai ini apa namanya, yang pakai satelit juga bisa. Jadi sudah ada antena GPS, kemudian kabel RCA nya itu ada 2 ya, RCA A, RCA B kalau nggak salah. Kemudian ini ada 2 USB kabel. Kemudian yang ketiga itu kamera 360. Nah, ini kamera 360 nya. Ini ada kameranya, ada 4 ya, 2 di samping, 1 di depan, 1 di belakang. Nggak begitu terlihat. Nah, kameranya seperti ini. Oke, yang ini buat di belakang, yang ini buat di depan, yang 2 ini buat di, nah saya ulangi ya, yang ini sama ini buat belakang atau depan, hampir sama ya. Kemudian yang 2 ini yang agak bulat-bulat ini buat samping. Terus ini nanti dicolokin ke sini, ke kabel head unit ya, dengan melalui kabel. Nah, kabelnya ini kalau nggak salah 6 meter ya, sudah dilengkapi dengan kabelnya juga, jadi udah lengkap. Dan ini tinggal pasang ya, nanti teman-teman tinggal pasang terus langsung masuk ke head unit, nggak perlu masuk ke tambahan alat lagi. Kalau yang nggak support biasanya harus ada tambahan alat dulu. Nah, kalau ini enggak. Selain itu yang terakhir juga kamera 360 nya itu dilengkapi dengan ini teman-teman. Ini adalah kain untuk kalibrasi waktu pemasangan kamera 360. Oke, ini kainnya nggak usah saya buka ya. Jadi ini gede banget karena ini untuk kalibrasi mobil. Oke, tak kembalikan lagi aja. Dan yang terakhir aku mau jelasin mengenai harga dan juga spesifikasinya ya teman-teman ya. Nah, yang terakhir teman-teman, aku mau jelasin mengenai spesifikasi lengkap dari head unit yang aku beli ini dan juga harganya. Nah,
Oke, untuk spesifikasi dulu ya teman-teman, saya bacakan ya. Jadi head unit ini itu menggunakan CPU namanya itu AC8257 dengan kecepatan 2,5 GHz, sudah octa-core ya teman-teman. Kemudian RAM-nya itu 4 GB dan ROM-nya itu 64 GB. Nah, kemudian selain itu dia sudah dilengkapi dengan power amplifier dengan IC-nya itu TDA7851 teman-teman. TDA7851 itu kalau nggak salah jenis IC power amplifier jenisnya AB kalau nggak salah. Jadi katanya sih sudah powerful, tapi mungkin teman-teman yang tahu elektronik bisa komentar ya. Saya kurang begitu tahu sih, tapi di datasheetnya itu TDA7851 itu tipe AB katanya gitu. Kemudian Bluetooth-nya itu Bluetooth 5.0 ya teman-teman. Resolusi layarnya 1024 kali 600 IPS. Kemudian dia sudah menggunakan radio dengan radio chipnya itu TDA7786. Nah, selain itu dia juga udah bisa untuk DSP teman-teman. Jadi sudah ada DSP-nya. Dia menggunakan BU32107 EFV, itu kalau nggak salah IC-nya DSP-nya. Nah, DSP-nya ini bisa equalizer-nya itu 64 pin teman-teman. Jadi banyak settingannya itu. Selain itu juga bisa untuk settingan time delay dan macam-macam. Nanti pada saat head unit ini sudah terpasang, teman-teman akan aku tunjukkan, tak buatkan video untuk menunjukkan DSP-nya itu ada apa saja. Tapi kali ini tak bacakan dulu aja ya. Nah, kemudian dia bisa apa aja. Jadi head unit ini tuh bisa apa saja. Ini tak bacakan juga. Nah, jadi head unit ini itu pertama dia udah octa-core. Yang kedua, dia udah Android 10 teman-teman. Kemudian CPU-nya dia 2,5 GHz, Bluetooth-nya Bluetooth 5, DSP-nya iya udah DSP 5.1, EQ-nya 64 pin, tadi udah tak jelasin ya. Kemudian dia bisa Android Auto. Dia juga bisa split screen. Dia selain itu juga bisa kamera 360. Kemudian WiFi bisa built-in 4 GB, jadi 4G bukan 4 GB, sorry 4G, jaringannya sudah 4G. Kemudian dia fast boot, jadi dia bisa booting dengan cepat, dia bisa Apple CarPlay, voice control, dan juga support memory card. Jadi itu ya spesifikasinya teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa komentar di kolom komentar kalau sudah ada yang pernah pakai head unit Android seperti ini, bagus apa enggak. Nah, selanjutnya untuk harganya teman-teman. Nah, ini yang biasanya ditunggu-tunggu ya. Harganya itu terus terang sebenarnya saya itu membandingkan 3 toko ya. Pertama tuh di AliExpress, kedua di Banggood, kemudian yang ketiga itu di Alibaba. Nah, kalau di AliExpress itu harganya sekitar ya 3 jutaan teman-teman kalau dirupiahkan. Nah, kalau di Alibaba itu kemarin aku dapat harganya itu kalau dirupiahkan sekitar 2 juta kurang sedikit ya teman-teman. 130-an dolar. Jadi 1.950 berapa gitu. Nah, kemudian ditambah dengan frame-nya untuk R3 itu, kemudian aku tambah kamera 360, ya kenanya sekitar 150 dolar. Itu. Tapi itu belum termasuk ongkos kirim dan pajak dan segala macam ya teman-teman. Jadi kalau ditambah ongkos kirim tambah pajak, ongkos kirimnya sekitar 200, pajaknya sekitar 500. Jadi total-total mungkin sekitar 2 juta tambah ya mungkin 3 jutaan lah ya, total 3 juta udah sama pajak sama biaya kirim dan segala macam totalnya lah ya, sekitar 3 juta. Dan menurut aku dengan spesifikasi yang sebagus ini menurut aku recommended sih.
Nah, ini head unit bawaan dari New R3, bukan yang all new ya guys ya, tapi yang New R3. Jadi R3 itu head unitnya sudah ada 3 tipe, yang R3 lama, kemudian yang New R3 dan all new R3. Nah, ini yang aku punya itu yang R3 2016, itu yang New R3. Dia masih ya kayak gini guys. Jadi belum bisa dipakai untuk nonton film gitu, belum bisa. Review TV di mobil guys. Ya, lagi bongkar nih dek, buka dek. Kayak buka apa coba? Pakai alat, Apa nanti? Alatnya patah. enggak lah, alat congkel itu dek. Oh, gagal. Iya, Kirain alat green ya. yo enggak lah, hancur lah. Amer iku Amer. Amer iku njaluk ya Amer. 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 Ya, Mbak. Di sini ganti head unit kan sering, ya. Aku kopi ndut. Copot. Ah, Hmm? kalau ini aku udah punya ada beli paketan ya. Ya. Habis. Nah, teman-teman, akhirnya proses pemasangan yang cukup alot tapi akhirnya bisa selesai juga. Ini udah plug and play sebenarnya, tapi karena universal jadi ada sedikit penyesuaian, tapi ya sejauh ini lumayan sih. Sudah lumayan rapi dan semua aplikasi udah bisa. Cuman kemarin itu pengen pasang kamera 360, ternyata teknisinya nggak berani, jadi belum dipasang, hanya pasang kamera belakang aja teman-teman. Oke, kamera belakangnya dulu ya teman-teman ini. Nah, jadi kamera belakangnya itu kemarin nggak bisa pakai kameranya bawaan head unit, karena kan bawaan head unit itu kan kamera 360. Sebenarnya bagus kameranya HD. Nah, kalau yang ini kamera beli sendiri, ternyata kameranya jelek teman-teman. Tapi ya lumayan lah, paling nggak buat melihat belakang masih bisa. Nah, ini adalah tampilan menu-menunya teman-teman. Ini menu utamanya, itu dia ada jam, kemudian ini ada GPS ya. Oke, kemudian ada radio, ada musik. Nah, radio ini bisa langsung. Kalau musik ini harus ada USB dulu teman-teman. Kalau pengen musik yang nggak pakai USB, ya harus pakai install aplikasi, misalnya Reso, YouTube atau apa gitu ya. Nah, terus ini navigasi, ini radio, ini apa namanya pengaturan, ini YouTube. Nah, ini yang tampil di bawah ini bisa diganti-ganti sesuai selera ya teman-teman. Jadi kayak di Android ya, kayak di HP-HP Android. Nah, untuk mengeluarkan lebih banyak lagi bisa pakai gambar mobil ini. Nah, di sini yang paling penting ada navigasi, ada radio tadi udah tak keluarkan. Kemudian kalau pakai Bluetooth phone juga bisa di sini.
Kemudian yang phone link ini adalah untuk iPhone ya. Ini CarPlay, Apple CarPlay ini. Kemudian DSP. Nah, kalau teman-teman yang suka DSP, ini ada pilihan lagu-lagunya. Kemudian bisa atur sendiri pakai kurvanya ini 64 band. Kemudian ini untuk settingan-settingan, misalnya suaranya mau di tengah, di pinggir atau di mana. Ini settingan untuk time delay ya teman-teman. Oke, kita kembali lagi. Kemudian selain itu settingannya ada front kamera, ada video, ada, udah lengkap sih. Ya kayak Android 10 lah teman-teman. Jadi kayak handphone yang sudah Android 10. Jadi settingannya sudah cukup lengkap, dan rasanya sih teman-teman nggak perlu saya jelaskan satu persatu, karena biasanya kalau punya HP juga paling di otak-atik sendiri pasti bisa, karena ini user friendly banget sih, gampang banget sih. Gitu dulu ya teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.